Assalamualaikum teman-teman. Wah, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Misti pada tanggal 3 Ramadan ini. Bagaimana puasanya teman-teman? Lancar nggak? Alhamdulillah teman-teman. Untuk hari ini cerita Misti yaitu tentang Abu Thalhah dan tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disimak baik-baik ya. Seperti biasa, pada saat sore hari menjelang berbuka puasa, Misti pulang dari kegiatan Ramadannya. Tapi ekspresi Misti pada saat ini sangatlah sedih dan murung. Mukanya terlihat sangat ditekuk. Ia pun datang ke rumahnya tanpa mengucapkan salam. Uminya yang sedang berada di depan TV menyaksikan ceramah dari televisi merasa heran dengan sikap Misti. Assalamualaikum Misti. Waalaikumsalam Umi. Wah, anak Umi yang cantik ini kenapa pulang-pulang dari pesantren Ramadan kok mukanya ditekuk? Sini duduk sebelah Umi. Umi, Misti itu lagi malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misti malu sama sikap Misti selama ini. Misti jadi sedih Umi. Malu kepada Allah. Malu karena apa nih? Umi, Misti ini malu. Misti selama ini tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada Misti. Misti selalu sedih. Misti selalu kecewa sama masakan Umi kalau tidak sesuai dengan selera Misti. Misti selalu kesel kepada Umi kalau ada saudara yang datang, Umi memberikan cemilan kesukaan Misti kepada saudara Umi. Alhamdulillah anak Umi menyadari ya kekeliruannya selama ini. Umi jangan gitu, Misti jadi mau. Ya Umi, Misti sadar sekarang. Tadi Misti mendengarkan kisah Abu Thalhah dari Pak Ustadz. Misti jadi sadar kalau Misti ini selama ini kurang bersyukur, tidak mau berbagi, dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Misti selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Umi, Allah memaafkan Misti nggak ya? Insya Allah, kalau umatnya ada yang bertaubat dan menyadari kesalahannya, Allah akan mengampuni kesalahan umatnya tersebut. Allah itu Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Alhamdulillah, semoga Allah memaafkan Misti ya Umi. Amin, insya Allah. Umi mau denger gak kisah Abu Thalhah yang bikin Misti jadi sadar? Wah, mau dong. Umi jadi penasaran nih. Nah, Misti mau menceritakannya pada Umi. Ya Umi, Misti mau berbagi ilmu yang tadi Misti dapatkan. Kesedihan Misti sudah berkurang. Ia kini berganti menjadi semangat ingin berbagi ilmu kepada Uminya. Umi, tadi itu di pesantren Ramadan di masjid
Pak Ustadz bercerita tentang Abu Thalhah. Abu Thalhah, siapa itu Abu Thalhah? Abu Thalhah adalah sahabat Rasulullah SAW yang menggantikan Rasulullah saat menjamu tamunya. Begitu ya. Terus bagaimana ceritanya? Jadi Umi, pada zaman dahulu, saat itu Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Rasulullah sedang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah sedang tidak memiliki makanan untuk menjamu tamunya. Tapi Rasulullah juga tidak enak kalau menolak kedatangan tamunya. Akhirnya Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya siapa yang ingin menggantikan dirinya untuk menjamu tamunya. Kemudian Umi tahu siapa yang bersedia untuk menjamu tamu Rasulullah? Yang tadi Umi, Abu Thalhah. Abu Thalhah bersedia menggantikan Rasulullah untuk menjamu tamunya. Wah, baik sekali ya Abu Thalhah itu. Ya Umi, dia itu sangat baik. Umi tahu tidak? Saat Abu Thalhah mengajak tamu Rasulullah itu ke rumahnya, kemudian Abu Thalhah meminta istrinya untuk menyiapkan jamuan atau makanan kepada tamu Rasulullah itu, ternyata kata istrinya yang bernama Ummu Sulaim, di rumahnya itu tidak ada makanan. Di rumahnya itu tidak ada apa-apa. Ada makanan sedikit, itu pun untuk anak-anaknya. Nah, dari sana Abu Thalhah bingung. Terus apa yang Abu Thalhah lakukan? Nah, Abu Thalhah akhirnya menyuruh istrinya Ummu Sulaim untuk menidurkan anak-anaknya lebih dulu. Anaknya ditidurkan, ditimang kalau pada zaman sekarang. Terus anak-anaknya setelah tidur, makanan yang jatah anak-anaknya itu dihidangkan kepada tamu Rasulullah SAW. Begitu ya. Jadi Abu Thalhah dan istrinya bersedia mengorbankan jatah makanan anak-anaknya untuk menjamu tamu Rasulullah. Ya Umi. Terus Umi, yang hebatnya lagi, Abu Thalhah kan makanannya hanya cukup untuk satu orang tuh. Nah, Abu Thalhah tetap menjamu sahabatnya, menjamu tamu Rasulullah. Abu Thalhah menemani tamu Rasulullah tersebut makan. Menemani? Tapi kan makanannya cuma sedikit, Misti. Makanannya cuma cukup untuk satu orang. Bagaimana caranya Abu Thalhah menemani sahabatnya makan? Abu Thalhah menemani tamu Rasulullah itu makan dengan cara mematikan lampu di rumahnya. Abu Thalhah berkata kepada tamu Rasulullah itu bahwa minyak untuk penerangan di rumahnya itu habis. Sehingga mereka harus bersedia untuk bergelap-gelapan. Jadi mereka terpaksa harus makan di bawah kegelapan. Terus Abu Thalhah dan istrinya menghidangkan piring yang berisi makanan tadi kepada tamu Rasulullah dan menyiapkan satu piring kosong untuk Abu Thalhah sendiri. Kemudian Abu Thalhah berpura-pura makan dengan lahap. Ketika tamu Rasulullah itu makan dengan lahap, Abu Thalhah mengeruk-ngeruk piringnya seolah-olah dia sedang makan. Padahal dia tidak sedang makan, Umi.
piringnya kosong, dia kelaparan. Tapi dia bersedia untuk kelaparan demi kepentingan tamu Rasulullah. Masya Allah, mulia sekali ya Abu Thalhah ini. Ya Umi, bayangkan Umi, makanan yang hanya sedikit, dia rela membagi kepada tamu Rasulullah. Padahal Misti kalau ada tamu, kalau ada saudara yang berkunjung, makanan kesukaan Misti selalu Misti tolak untuk diberikan kepada mereka. Padahal stok yang Umi sediakan banyak, tapi Misti gak mau berbagi sedikit pun. Misti kan jahat ya Umi ya, makanya Misti tadi sedih Umi. Begitu ternyata. Alhamdulillah, ternyata kisah Abu Thalhah membawa hikmah untuk Misti. Sekarang Misti dapat menyadari bahwa sikap Misti selama ini kurang tepat. Sikap Misti selama ini kurang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya Misti bisa merubah semua itu. Ya Umi, insya Allah untuk ke depannya Misti akan seperti Abu Thalhah, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan Misti. Alhamdulillah. Misti tahu tidak, kalau menjamu tamu itu pahalanya sangat besar. Ya Umi tahu. Tadi juga Pak Ustadz bilang, kan tamunya Abu Thalhah itu, tamu Rasulullah itu tidak mengetahui bahwa Abu Thalhah itu sebenarnya tidak makan. Tapi Rasulullah SAW mengetahui keadaan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Abu Thalhah dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang, sangat ridho akan sikap yang Abu Thalhah lakukan. Alhamdulillah, itulah bentuk dari atau pahala dari menjamu tamu. Keridhaan Allah, pahala dari Allah akan mengalir kepada orang yang mau menjamu tamu dengan baik. Ya Umi, nanti kalau ada tamu Misti juga akan menjamu dengan baik. Iya, pintar. Sudah, kita duduk di sini yuk, kita saksikan ceramah dari Pak Ustadz di televisi itu. Ayo Umi, ceramahnya tentang apa nih Umi? Ceramahnya tentang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wah, sepertinya menarik nih. Yuk Umi, kita saksikan. Teman-teman, itulah kisah Misti hari ini, cerita Misti hari ini, yaitu tentang Abu Thalhah. Semoga teman-teman menyukainya ya. Disaksikan dengan baik dan ambillah hikmahnya. Terima kasih, sampai bertemu di cerita Misti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.